Oke, baiklah, di sini kita akan membahas pertarungan Thomas Andre dan Sung Jinwoo. Oke, sebelum kita mulai dalam pembahasan ceritanya, kalian untuk diutamakan subscribe dulu ya. Ya, agar saya semangat untuk upload video yang terbaru untuk selanjutnya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Dalam part ini ya, yang terlibat adalah Hwang Dong-soo, Yoo Jin-ho, Adam Sandler, Thomas Andre, dan MC kita Sung Jinwoo. Nah, di sini Jinwoo baru balik dari Biro Hunter, yang dimana dia untuk diiming-imingi untuk menjadi hunter Amerika dari untuk ditawarin oleh Ruler Stone kalau nggak salah. Kalau ada yang salah tolong dicek lagi ya. Terus itu juga Jinwoo gagal dalam membangkitkan Karmis, lalu Jinwoo pulang ke hotel dan diantar oleh Adam Sandler. Nah, Jinwoo sesampai di hotel diantar oleh Adam, Jinwoo tidak menemukan Yoo Jin-ho dimanapun. Ternyata Hwang Dong-soo lah yang telah menculiknya untuk dijadikan sandera oleh Hwang. Di sini Jinwoo menguping pembicaraan Adam Sandler dengan Biro Hunter bahwa Yoo Jin-ho telah dibawa oleh Hwang Dong-soo. Di sini Sung Jinwoo ini menguping lah pembicaraan Adam itu dengan Biro Hunter bahwa yang menculik Yoo Jin-ho itu adalah Hwang Dong-soo. Lalu Jinwoo mengeluarkan 1000 pasukan untuk mencari Yoo Jin-ho berada di mana. Jadi dia mencari keberadaannya ya teman-teman. Nah, di lain cerita, Thomas membelah sekeliling apartemen dengan wajah tegasnya. Para hunter yang telah diinstruksikan oleh untuk mengawasi Hwang Dong-soo ternyata gagal. Nah, di sini Thomas gara-gara dia melihat bayangan Yoo Jin-ho, Sung Jinwoo, jadi dia merasa ada yang tidak beres. Lalu si Thomas ini yang ditugaskan untuk mengawasi Hwang ternyata lolos dari pandangan penjagaan yang ditugaskan oleh Thomas Andre. Lalu di sini Thomas Andre mendecakkan lidahnya melepaskan kacamata hitamnya yang khasnya itu kan dengan baju pantai. Di situ ketika wajahnya terungkap, wajah bawahannya yang lalai akan tugasnya menjadi pucat. Thomas lalu berjalan dan memberikan instruksi dengan suara rendah. Dengan begini kata-katanya teman-teman. Hwang Dong-soo, temukan dia sebelum Sung Jinwoo menemukannya. Lakukan apapun agar kalian bisa menemukannya sebelum Sung Jinwoo bertemu langsung. Jadi ini cepat-cepatan. Di sini Thomas Andre khawatir juga dengan Hwang Dong-soo. Nah, di lain cerita, MC kita ini menyesal dan juga kesal ya teman-teman. Jika jika shadow pasukan bayangannya itu masih ada yang disimpan untuk diawasi untuk mengikuti Yoo Jin-ho, Jinwoo nya tidak usah mencari, dia bisa langsung shadow exchange dan tahu keberadaannya di mana. Tapi siapa yang menduga jika hal ini bisa terjadi? Jinwoo menyesal, tetapi itu sudah terlambat. Pasukan bayangan yang telah ditanamnya ke Yoo Jin-ho dalam persiapan jika kejadian tak terduga terjadi sudah digunakan Jinwoo untuk berpindah ke kamar ayah Yoo Jin-ho. Jadi di sini bayangan yang sudah ditanamkan ke Yoo Jin-ho itu sudah dipakai untuk berpindah untuk bertemu ayahnya ini ya, Yoo Jin-ho teman-teman. Kalau kalian mau tahu kenapa itu, ya itu di beda cerita. Ini kita fokus ke pertarungan kenapa bisa bertarung dengan Thomas Andre ya, Sung Jinwoo nya. Oke, lanjut. Jinwoo masih kesulitan untuk menemukan pemuda Asia itu ya, maksudnya Yoo Jin-ho sih. Apa-apa dia sudah pergi keluar kota, kata ini Sung Jinwoo, dia udah menebak gitu. Tetapi Jinho adalah seorang yang Jinwoo anggap sebagai adiknya sendiri. Tetapi Jinho juga seorang hunter kelas fighter rank D. Bahkan walau dikeroyok oleh banyak orang, tapi ini orang biasa ya, bukan orang kayak hunter S juga, Jinho pasti bisa mempertahankan dirinya sendiri. Karena itu jika mobil yang akan pergi ke Biro Hunter mengarah keluar kota, Yoo Jin-ho pasti tahu atau curiga, akan menyadari ada hal yang salah. Dia pasti mencoba untuk melawan. Masalahnya adalah di sini teman-teman, Hwang Dong-soo yang nyuliknya, dimana Hwang Dong-soo itu adalah hunter rank S. Lalu Jinwoo memperbesar area pencarian pasukan bayangannya lagi. Oke, lanjut. Lalu di lain cerita, akhirnya Hwang Dong-soo membuat kesalahan yang Thomas tidak inginkan. Mengetahui ini, guil
Scavenger telah bersiaga untuk melakukan tindakan lawannya adalah Hunter Sung Jinwoo. Oh, jadi di sini Thomas langsung bersiaga karena Thomas tahu sendiri sih kekuatan Sung Jinwoo itu sudah setara gitu dengan hunter nasional gitulah. Dia waspada juga. Jika mereka membuat satu saja kesalahan, nyawa Huang akan sangat terancam. Huang Dongsu adalah S dari guild Scavenger. Oh, di sini adalah Huang Dongsu ini adalah kayak andalan guildnya Thomas lah. Thomas ini guild Scavenger. Dia salah satu kekuatan yang sangat besar milik guild. Karena Thomas tidak ingin kehilangannya, dia terus duduk dengan gugup di kantor guild menunggu kabar. Lalu tidak lama dari itu telepon berdering. Thomas yang sedang menunggu kabar dengan cepat mengangkatnya. Aku pikir aku sudah menemukan posisi Tuan Huang. Oh, di sini ternyata ada kabar bahwa Huang Dongsu ada di mana sudah ketahuan. Yaitu itu yang menelpon adalah suara Laura. Iya benar. Langsung kata Thomas, di mana? Thomas langsung bangkit dari kursinya. Ketika Laura tahu apa yang Thomas rasakan, penjelasannya tidak berhenti dan itu berlanjut dengan cepat. Aku telah menjalin kerjasama dengan Biro Hunter dan aku telah menganalisis semua rute Tuan Huang selama sebulan terakhir. 3 kali ada jejak di mana ia bergerak ke tempat yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Thomas langsung menjawab, bagus. Thomas mengangguk. Aku akhirnya melihat ekornya lebih cepat dari yang kukira. Itu kata Thomas. Kirimkan semua detail kepadaku, aku akan langsung pergi ke tempatnya. Lalu di lain tempat, Huang Dongsu yang menginterogasi dan menyiksa Yu Jinho untuk membuka mulut di mana Sung Jinwoo berada. Yu Jinho yang terus menutup mulutnya rapat tidak membuka sama sekali informasi tentang Sung Jinwoo. Huang Dongsu semakin kesal dan akan hal ini lalu menyiksanya sangat lebih agresif lagi. Jadi di sini ya diinterogasi lah, kalian tahu sendiri kalau diinterogasi pasti disiksa lah kalau nggak membuka mulut ya. Di situ kepala Yu Jinho yang dipegang oleh tangannya juga mengikuti gerakan tangan Huang. Bagian dalam gedung yang dipenuhi debu menciptakan badai debu saat itu terjadi. Huang Dongsu lalu berkata, sudah lebih dari 5 tahun sejak operasi gedung ini dihentikan. Tidak ada yang akan datang, tidak peduli sekeras apapun kau berteriak. Itu kata Huang itu berkata kepada Yu Jinho. Tetap memegang kepala Yu Jinho dengan kuat, Huang Dongsu mengarahkan dirinya ke wajah Yu Jinho. Tatapannya menjadi semakin dekat. Jadi sampai kau memberitahuku apa yang ingin ku ketahui, kau akan menderita di sini selamanya. Jadi selama dia belum mendapatkan informasi tentang Sung Jinwoo ya teman-teman, Yu Jinho akan terus disiksa oleh Huang Dongsu. Lalu tiba Sung Jinwoo, dia langsung berjalan menuju Lalu di sebelah ujung pabrik terlihat High Orc yang menggunakan armor hitam. Oh, di sini bayangannya ini pasukan Jinwoo ini bro, bayangannya. Huang Dongsu dan Healer bingung apakah ada dungeon break di sekitar sini, lalu dideteksi oleh Healer tidak. Maka Huang Dongsu perlahan maju untuk membunuh High Orc itu. Ketika itu terdengar kata lelaki yang mengucapkan Shadow Exchange. Oh, saat Huang Dongsu ini berjalan ke depan untuk mendekati High Orc itu, di lain waktu Sung Jinwoo langsung berkata Shadow Exchange, langsung berpindah tempat ke tempatnya Huang Dongsu tersebut. Lalu tiba Jinwoo, dia langsung berjalan menuju Yu Jinho dan melewati Huang Dongsu. Sung Jinwoo langsung mengambil potion minuman untuk diberikan kepada Yu Jinho, tapi sayang potionnya tidak bekerja. Apabila HP seseorang yang akan disebutkan di bawah 10%, maka potion itu tidak bekerja, jadi nggak ada gunanya gitu. Langsung Yu Jinho bertanya kepada 2 orang yang bersama Huang Dongsu, apakah kau seorang healer? Lalu salah satu dari mereka mengangguk lalu maju mendekat ke Yu Jinho. Akan tetapi healer tidak menuruti permintaan Jinwoo tersebut agar menyembuhkan asistennya itu, karena healer mengikuti Huang Dongsu yang melarang permintaan Jinwoo. Ya, lalu Jinwoo berdiri langsung menghantam healer, kepalanya langsung dihantam gitu dengan tangannya sampai ke lantai dengan sangat cepat. Huang Dongsu pun terkejut melihat kekuatan Sung Jinwoo secara langsung. Ini kan baru tahu rasa udah kayak gini. Dan Jinwoo melakukan serangan ke teman satunya lagi dengan serangan yang cepat.
dan terkapar ke lantai juga. Oh, langsung terkapar dua-duanya yang bersama Hwang Dong-su itu ya. Jadi dua hunter senior kalah yang ikut bersama Hwang Dong-su. Wow. Dan Hwang Dong-su takut dan gemetar saat melihat Jinwo. Akan tetapi rasa ketakutan itu tidak dia ekspresikan. Lalu bertanya kepada Jinwo, apakah kau yang membunuh saudaraku? Lalu Sung Jinwo menjawab, tanyakan itu pada saudaramu. Wow, epic ya bro jawabannya. Lalu Hwang Dong-su mengepalkan tangannya yang penuh cahaya dan mengincar kepala Jinwo, dan Jinwo menghindar lalu memukul bagian perut Hwang Dong-su. Hwang Dong-su pun memuntahkan darah. Wow, sekali tinju aja nih, memang itu pantas untuk diterimanya. Lalu Thomas Andre di dalam mobil meminta untuk menghentikan mobilnya. Lalu Thomas keluar dari mobil dan diikuti dengan rombongan yang lain, dan keluar dari mobil. Lalu Thomas Andre berkata, itu sudah dimulai. Wah, jadi Thomas ini sudah merasakan aura Sung Jinwo yang memukul Hwang Dong-su ya. Bagaimana Sung Jinwo kan sihir